Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala habibil kiram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, pada malam yang mulianya kita bersama-sama untuk hadir memenuhi undangan dalam rangka pelekakui bahasa Aceh, nazar bahasa Indonesia. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, Abuya beserta Nyak dan Umi dan segenap keluarga besar, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malamnya hadir bersama Tanyo Camat MPTT, Ketua Posko, Ketua Ratib Kecamatan dan Gampung, staf ahli, Gubernur Posko, Sesepuh, Panglima Ratib, Ketua MPTT Gampung, Ketua Balai, beserta khadam umat dan teristimewa kepada ahli bait. Ibu bapa sekalian yang Tuan hormati dan muliakan, perjalanan dakwah MPTT sudah 23 tahun, hampir masuk 24 tahun. Sampai hari ini masih berjaya terus, masih diterima di masyarakat walaupun ada sebagian yang menentang. Penentangan itu kita tidak salahkan karena belum paham, sehingga tidak dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita doakan saudara-saudara kita supaya dapat kembali kepada Allah. Karena ajaran tasawuf ini yang menonjol adalah ajaran ihsan. Ajaran ihsan ini adalah ajaran hakikat ma'rifat. Hakikat makrifat adalah beribadah menyaksikan keberadaannya ataupun seakan kita melihatnya. Hati seakan melihatnya, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Baik asai kalu. Kalu semayang yo, kalu. Kakiban kata mayang, gede kuada bagi belat. Mati ingat kakak Allah nya hana berdoa. Yang cari aman itu lagi. Jadi jangan cari aman. Jadi beribadahnya anta abudallaha ka'annaka tara. Jadi beribadah menyembah Allah seakan-akan tanya kalon. Makna di sungguh-sungguh, betul-betul dia kemayang, betul-betul dia ibadat, betul-betul dia menghadap kepada Allah. Yang ana keputakan wajah tu wajahiyah. Ini wajah tu wajahiyah. Jadi hadapan tanya dengan hadapan Allah itu berhadap-hadapan, yang bahasa syariat. Jadi bahasa hakikat, oban tanya berhadap-hadapan dengan Allah, yang hanali tanya. Yang na Allah, maka pada wasitanya ke Allah mengingat dirinya sendiri. Tidak ada urusan tanya seperti itu. Jadi tanya apa ciknya? Tanya ke kenyataan daripada Allah. Mahdar ke lahir Allah bak Muhammad Nyan menyuruh hana faham, fikir lahir lagi apa mana? Ya, lahir lagi ani itik kon.
Jadi nyata mak, kita boleh contoh logika je. Nyata mak watena anu sebetulnya punya secara syariat, secara hakikat kon anak lahir bak mak. Jadi anaknya yang pelahir mak. Ya, yang bahasa hakikat ni. Bahasa syariat mak pelahir anak. Jadi tengok tak pegang hakikat, sambung juga hakikat elak. Karena ni majlis hakikat. Baik tak sambung dengan syariat. Jadi bantakan lahir mak bak anak, kasalah ikun lawan syariat. Fahami dengan hakikat. Elo tanyong jino, pajan ikun mak legok ke tanyong. Ada kan lahir anak. Mambak tu lahir mak. Bak anak makna lahir yang dimaksud adalah nyata, baru nyata nan tanyo nyan mak ataupun ayah menyokana anak. Lagi nyan makna lahir Allah bak Muhammad. Maka gekelah Muhammad itu Allah. Bukan Muhammad yang bermaksud ta'yin. Muhammad yang bermaksud nur. Ya, jadi waktu gekun wa nafahtu min ruhi. Kan hana dalil lah. Cuman cara buah makna mungkin beda-beda. Maka beda secara tanggapan je. Karena hana sabuh harah dong. Dah puduk angka 9 bat tengok. Dong belah deh, tidur dong belah no. Belah deh kena kasi kurung, belah no kena kanam. Sehingga terjadi itu perdawaan. Padahal punya dong sabuh harah. Banduang kanam ataupun banduang kasi kurung. Yang mendakwa ada. 6 cikurung. 6 cikurung lehu lewa 10 dia sabar tu kamu ke sabar tu mentang 6 cikurung sampai dek no hat. Pokoknya karena hana sabar tadong sabar menghadap sabar. Jadi baik tadong lain arah. Jadi maknanya dia tengah terpegang syariat, syariat jule. Dia tengah terpegang hakikat, baik le pegang syariat, baik sambung dengan syariat. Hana faham. Jadi bahawa Muhammad ya Allah, nya mungkin dikun sesat ego. Tetap bagi yang anda faham. Ya, dia ke jamunya sang punya pegang Muhammad Allah mandum faham, tutup apa ampok faham. Jadi pajan dah tepu na Allah kan waktu nama Muhammad. Ya, makna Muhammad itu Allah, mahdarnya kenyataan Allah itu Muhammad. Lagi ya, pengertian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili di dalam kitabnya Insan Kamil. Jadi baiklah terpegang salah, baiklah terpegahan, tadu ile, tabut ile, tamuno ile, baru untuk terpegang butuh ya Tuhana. Karena mandum yang dikun le abianyo hana yang hana mudalil. Lalu buka kitab, mandum nala kita. Jadi apa itu ajaran tasawuf? Ajaran anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Tanya semayang, ilwa semayang sama. Pu sama ji, sama menghadap. Hanjut dua pi. Hana payah apa ayatnya yang tak kalan dalil. Mak tanya nek tanya kain gekun wajih wate ubi tanya ke pelahit tanya lam mayut pu gekun. Apa kata beliau? La ilaha illallah. Hana payah tamang curuga pubut suruh puji tiga yang larang Allah baik tak kerja yang syariat. Cari. La ilaha illallah kalimah taibah keubat hati. Tadu tadang di barang gapat Allah tak ingat di dalam hati. Yang dalil kamalin dah yo. Itu saja dalil. Baik di dalam solat maupun di luar solat kita ingat itu. Yang unduha mukuboy babai ke mupum kadang-kadang. Maka saya kupum je no. Hai pak barang gapat yang tangan tadu, tangan tajungki balik, tangan tak kerja hana je tu. Mesti detik ada dua. Yang kenyaikan hidup bersama Allah. Apabila sudah mampu seperti itu, maka kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Lagi anak mi lampuot mai. Kalau anak itu di dalam rahim ibu itu pernah minta makan enggak?
Pernah? Hanai kan laki itu oh laki. Tok ke? Tok ke no. Segala hajatnya disampaikan. Itu contoh orang sufi. Itanyo bulagenya. Kita ini semua harus seperti bayi yang di dalam rahim ibu. Hidup bersama ibunya. Kita harus hidup bersama Allah. Kalau sudah mampu hidup bersama Allah, insya Allah dimudahkan kehidupannya. Kita sudah rasakan di masing-masing ini. Kalau Hana pekon awaknya ke Hana tim itu bi. Kente kana rasa kau kedua. Tekudun ketua MPTT kayu no. Hana mungkin. Umai mendakwa ngalun. Tubi kalau bete, pui tubi. Wajib sawi temong ya. Ya, imu mendakwa kai mendakwa ma je no. Nyo wajib bantu bi kudu biju ke. Oh, tubi. Nyo anai mendakwa ne. Ya, yang tiga orang aja kota tu nyampi mendakwa cing ne. Ya, yang kutehan aja ai mengantuk dah. Jak pokok ni jak, lu kutuk di balik. Ana jak ujak kaki ba. Ya, menalah. Yang bentuk kecintaan. Pakon kamu tu merah rasa apa? Rasa nyaman, rasa tenang bersama mursyid. Karena mungkin sedikit sudah mengenal Allah. Karena kekelai Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, aku tidak mengenal Tuhanku. Itu kata Sayyidina Ali. Hana mutui tanya dengan Tuhan, apabila tanya hana pembimbing rohani, maka harus ada bapak rohani. So bapak rohani, Abu Ya. Hakikat Abu Ya so, Nabi. Ya, hakikat kan Abu Ya juga Nabi. Itu kata Allah faham, bukan. Hati-hati. Al hakikatu waliullah nabiyun. Ataupun al-hakikatu waliyan nabiyun. Hakikat si wali Allah yang kagak sayang oleh Allah itu adalah nabi. Peluk mantang orang biasa. Tapi hakikat dia roh rahmatan lil alamin. Orang dalam dunianya sadar mandu. Yang dalam makalahnya orang Kristen tamong Islam dengan sebab perjuangan MPTT, dengan sebab ajaran MPTT. Orang MPTT tidak memusuhi orang-orang yang jelek, orang-orang yang zalim, tidak. Ajaran MPTT, ajaran berkasih sayang. Orang mabuk pun disayang. Karena tidak lebih baik kita daripada orang yang sedang mabuk itu. Mungkin pada suatu saat dia akan menjadi ulama. Nah contoh apa nah? Anto Medan, premanku kepala preman. Kepala preman Anto Medan. Tapi jadi pimpinan pesantren. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka belajar tasawuf kesufian, belajar mengkaji diri untuk mendapat diri yang sebenar diri, supaya diri jadi diri yang sejati. Itu yang disebut dengan ahadizat. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ketika Allah dulu mengatakan kuntu khandan mahfiyan wa ahbabtu an u'arafa wa khalaqtu khalqa liya'rifani. Aku sendiri, kata Allah, aku senang sekali ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk yang disebut tadi Muhammad ataupun Nur Muhammad, liya'rifani, supaya dia mengenal aku. Maka setelah diciptakannya makhluk, makhluk inilah yang mengenal Allah pada syariatnya. Pada hakikatnya Allah mengenal dirinya dengan diri. Tidak ada urusan tanya. Gak paham lah. Ibu-ibu paham. Jadi baik terpegang hana dalil. Nah dalil tidur Allah. Hana teman. Ingin dikenal, diciptakan makhluk. Makhluk secara syariat. Secara hakikat aku mentajalikan diriku pada makhluk, pada alam. Maka nyatalah alam ini. Yang nyata apa? Alam apa Allah yang nyata? Allah yang nyata. Wujud yang maka di ulun tasawuf, ulun sufi, waktu kekalan ba'u pi Allah. Apa makna ni? Nasifut rububiyah. Ketuhanan Allah ada di situ. Menghidupkan, memberikan buah,
memberikan daun. Nah, itu makna kelapa itu Allah, bukan kelapa yang juga Allah. Nah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yang rezeki yang dijauh oleh Allah. Rezeki yang paling besar, yang paling berharga pada tubuh kita itu 7 rezeki itu. Makanya rezeki kena ambil lelaki-lelaki rezeki. Ya Allah, mudah rezeki, ya Allah, ya Allah, mudah rezeki guna kepengo, ya Allah, tiga bunga mihana pasti patung, ya Allah. Ambil Pucik lagi aja, nafkah je lagi. Ya Allah, guna ke nafkah lu. Rezeki yang dimaksud dalam hakikat yang kenyang. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang rezeki, yang kenyang rezeki. Mungkin hananya, tajak ulang tau. Kalau tidak ada itu, bampu kita pergi ke kantor. Makanya jangan puikan puik-puik bahu, kerja ke presiden, kerja ke bupati, waktu jadi gubernur, waktu jadi siapa lagi? Camat. Ulau. Nah, yang lebih halu ulau ni kan. Waktu kerja ke guci. Waktu kerja ke kepala dusun, kepala lorong, kaur, sekdes, kai budah. Hana tanya inang. Hana tanya tanyonyo ke ijat oleh Allah SWT. Diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan imdad. Jika kecil, jika bupati, jika presiden, yang imdad, fasilitas. Gujo motor, gujo indong, gujo anak, gujo cucu, itu fasilitas. Itu disebut dalam bahasa tauhid imdad. Tanyo diijat, diadakan. Karena tanyo hanya mampu berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu bi ghairi. Itu sifat kita. Kita berdiri didirikan, sedangkan Allah wujud istiqlal, qiyamuhu binafsihi, tanya wujud istifadah, limpahan daripada hidup Allah. Harus kita sadari ini. Kalau tidak benar ibadah kita. Kalau tidak sempurna ibadah kita. Kalau tidak sia-sia kita ke haji, sia-sia ke umrah, sia-sia kita melakukan rukuk sujud kepada Allah. Tidak mengenal apa yang kita sembah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah yang dilakukan oleh orang ataupun hamba kalau tidak mengenal barang yang disembah. Cara syariat demikian. Yang tiga anata kan anak itu. Anata itu. Anata turi. Maka dia mesti put mesti put wujud nazat Allah Ta'ala wajibna zat Allah Ta'ala mustahil hana. Wujud Allah yang mustahil ba Allah yang kenyantanyo. Udanyo hana sama sekali mulai dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau ditanya orang, mana puji mengunung dia? Bangsa kampungnya, waktu jubi mencim-cim ke dia mencim kenapa? Inilah kenyataan kenyataan yang wujudnya, kenyataan yang wujud itu. Bagaimana hukum mempelajarinya? Wajib. Bagaimana ta'rif atau definisi daripada wajib itu? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang apabila kita lakukan mendapatkan keuntungan, mendapatkan pahala, bahasa yang sering disebut. Jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi bagaimana pemahaman selama ini? Berarti banyak sekali salah orang ibadat, jelas. Maka datangnya Abuya untuk meluruskan cara bagaimana orang beribadah yang sebenar-benarnya, ibadah yang dimaksud oleh Allah, bukan ibadah yang kita maksud. Maka mujahadahlah, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi orang-orang yang bersungguh, kata Allah, bersungguh-sungguh ini maksudnya ingin mendapatkan Allah, ingin mendapatkan cahaya Allah, ingin mendapatkan hidayah daripada Allah. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh pasti Allah bersumpah, dalam tafsir kita lihat.
La itu lanah dian naum lam taukid, Allah bersumpah kepada kita. Dia bahasa Aceh apa? Bak buduk kau. Penyakit yang paling takut lewa apa? Penyakit buduk. Sehingga ibu sumpah ke habis sumpah apa ke? Bak buduk kau. Menan ke Allah seakan-akan gekun. Bak sumpah, sumpah aku akan memberikan jalan, aku akan memberikan hidayah kepadamu. Karena sesungguhnya aku ini Allah suka kepada orang-orang yang muhsin, yang melakukan hakikat ma'rifat, yang mencari aku dengan dataran ataupun kedalaman hakikat ma'rifat, yang mencari aku mulai dari jiwanya, dari hatinya, dari rohnya, nyawanya, sampai ke sirnya, sehingga dia mendapatkan aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Tuhan Allah, ini Tuhanmu aku, tidak ada selain aku. Aku yang Tuhan, aku yang Allah, kata Allah. Fa'budni. Maka sembah aku. Bahasa syariat seperti itu. Maka sembah aku untuk dapat paham. Apa yang dimaksud sembah? Kamu dekat dengan aku. Tapi ketika kamu dekat dengan aku, maka kamu itu tidak ada sama sekali. Itu makna fa'budni. Maka hanya ada budak di dalam surga. Itu kata-kata fa'budni, itu penghambaan. Seorang budak yang mampu untuk mendapatkan Allah, dia akan ada di dalam surga. Yang jujur ke bosnya Hana lan juga. Bos Hana lan juga. Yang nan juga toh budak-budak. Budak-budak. Maka ji bet teka pilih silok mah. Bet teka pilih-pilih sih. Silok. Bet teka rah WC bak posko, bet teka. Jangan takut. Itulah hamba yang sesungguhnya, yang ikhlas melakukannya. Orang lain yang berak, kita yang cuci. Tapi kalau dulu belum bertasawuf, mangata jinya. Iji yang pet, kita yang cok. Nyan lagi nya nyan pemahaman dile. Tapi jino hanali lagi kan? Oh, hanali lagi kan? Ada lagi, masih ada begitu? Masih ada. Sudah ada diamalkan tuh hadis, satu hadis maja yang saya buat tuh. Apa adik? Apa bentuknya? Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Dulu penentang, sekarang ku penyayang. Dulu aku menderita, sekarang aku bahagia. Dulu kita penentang Allah. Kenapa kita menentang? Karena kita tidak tahu jalan untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, untuk bersamanya. Maka kita akan jadi penentang. Badahna, Sumayana, Jawaji, ada juga. Umrah sudah 2 kali. Jumpa enggak Allah di Mekah? Enggak. Hanya kuturi. Ubuk gede. Gak ina mentau. Kau lagi yang mupum. Hai jaju pergi tu umrah. Tapi belajar mengenal Allah itu wajib. Sehingga kita ketika berdiri di Ka'bah itu, kita labbaik Allahumma labbaik. Kalau di haji, innal hamda wan ni'mata la syarika labbaik. Itu kita putar lewat sebelah kiri. Sebenarnya yang Ka'bah dia mana? Yang bokok itu yang sebelah kiri itu. Yang mana sebelah kiri? Coba tunjukkan. Hah? Yang mana sebelah kiri? Nih. Nih. Jantung kita nih. Kenapa kita putar sebelah kiri? Itulah hakikatnya Ka'bah di sini. Makkatil Mukarramahnya di sini. Kita mengelilingi Ka'bah yang berbentuk buton, tapi kita tidak mengharap. Kita tidak menyembah buton. Yang kita sembah itu adalah di sini ma'bud. Ini yang disebut dengan Makkatah. Makkatil Mukarramah di dalam bahasa tauhid ataupun dalam bahasa hakikat ma'rifat. Maka kita keliling. Kalau kita sudah paham, mudah kaji. Dan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Kita terus bermakrifat kepada Allah secara zuk dengan mengelilingi Ka'bah, itu tawaf 4 segi. Ya enggak, sebelah kiri enggak, sebelah kanan tuh kelilingnya. Orang yang sudah pernah ke Ka'bah tuh. Sebelah kiri ya. Alasannya belum tahu kan? Baru malam ini tahu kan? Maka
Makanya belajar terus hakikat. Kalau tidak mampu ke haji, kita miskin, maka berhajilah secara sufi. Berhajilah secara hakikat. Mendapatkan Allah bukan di tempat lain, ada pada dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuhan itu pada diri kita. Maka jangan cari-cari, tidak akan kau dapatkan. Tapi engkau harus berjinak-jinak dengannya. Dia datang memberitahu kedatangannya. Itu saja tugas kita. Apa kelakuannya? Ma'ruf. Jadi mudah-mudahan sampai di sini paham apa tujuan ilmu ini, dan bagi ahli bait terima kasih kami ucapkan memberikan fasilitas untuk dapat bersama-sama menjalankan tugas-tugas dari Allah. Ya. Tidak ada yang lebih bagus tugas yang kita laksanakan kecuali tugas yang diberikan oleh Allah. Berdakwahlah, katakan yang benar walaupun kau dikejar. Kita tidak takut. Saya tidak akan takut. Saya tidak akan pernah takut mengatakan Tuhan. Walaupun saya dihantam, dimaki, dicaci, saya tetap bersabar dan berdiam diri. Bisa kamu ya? Kalau bisa, nanti kamu sudah diam dalam paham dalam keheningan. Berarti sudah paham tentang Allah itu. Jangan cari-cari Allah itu di Ka'bah. Ngapain sana? Allah Akbar, menghadap Allah ke barat. Allah ada pada dirimu, tapi tidak berbentuk, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ini yang disebut dengan alam sir, alam rahasia. Yang disebut dengan alam sir itulah ilahiyahnya Tuhan. Zat mutlak, zat semata. Ini kalau diajarkan ini marah orang. Katanya sesat tinggi pelajarannya. Padahal sudah masanya kita ajarkan melalui bimbingan seorang mursyid ataupun murabbi yang kamil. Maka kita dibimbing, waridat itu akan datang. Apapun yang kita sampaikan bukan dari hasil akal dan pikiran, tapi dari sanubari dengan bimbingan mursyid kuno. Bimbingan mursyid yang sudah ada. Apa? Ditaklimkan kita, ditarbiyahkan kita, ditahzibkan kita. Apalagi? Ditaslikkan kita, ditakmilkan kita ataupun ditamkinkan kita. Kalau betul-betul sudah ma'rifat ataupun sudah bersih batin kita, itu kamil ataupun sempurna iman. Itulah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji bele bawa buat. Ai kamu membuat kitab keramat Abuya yang kalau le Abuya si Pluton. Manajilus Sayyid. Coba buka kitab Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kitab Al-Fathur Rabbaniyah. Kitab itu adalah juga kitab orang tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin kitab itu tidak dibaca di sini, tapi saya mencoba membacanya dan memberikan pemahaman kepada kita semua. Di samping saya beramal sendiri. Itu kajian-kajiannya setelah subuh, ada juga setelah maghrib. Tapi tadi kita bongkar ataupun kita mulai di hari Jumat dengan jumlah jamaah yang ramai. Saya melihat senang, saya melihat jamaah bisa paham. Bukan ilmu tinggi itu. Kenapa tinggi? Karena kita tidak mempelajarinya. Ketika kita kaji, ilmu itu mudah dipahami. Lebih mudah memahami hakikat daripada mempelajari syariat. Lebih mudah. Makanya kalau kepingin mudah mempelajari syariat, belajar hakikat dulu. Karena yang belajar hakikat ini sufi, belajar hakikat ini bersih. Kalau batinnya mukurek pare ataupun ledak kuasa ino, tabut syariat mupluh don mukuboh ibabah. Sabuh ayat kaput don kalimau don dayu apa sabuh ayat, ana jujur sampai denuhat. Nyan hadis kudusinya lo baca kuntu kandan maghfiyan. Katrib lo baca dia. Wa ahbabtu an u'arafa khalaqtu khalqa. Ilun kamu kuboh si babakai tubi babine hati ku makina. Tapi gelom na yang diapai. Lepui pugol awal. Leco atau di mentang becut. Bukan. Harus ambil dalil-dalilnya. Karena tanya wate ipok lega, pak dalil tengku hata cuju. Makanya malam Selasa besok kita akan memperlombakan semuanya
Ya, semuanya diperlombakan. Tausiah tauhid tasawuf. Dari bapak-bapak baca tausiah tauhid tasawuf, dari ibu-ibu perlombaan baca makalah. Silakan siapa yang mau ikut silakan mendaftar. Ibu-ibu pakai mendaftar. Bapak anak lu tunjuk sendiri. Judulnya yang pertama, perjuangan tauhid tasawuf. Bagaimana bentuk adab kepada seorang guru. Yang kedua. Yang ketiga, jangan sholat sambil merokok, tapi merokoklah sambil sholat. Itu judul-judulnya. Saya beritahu sekarang. Untuk dikaji ulang nanti. So yang lebih mudah yang ini. Juri ji lon gro. Ya, hadiah bagi bang tu, hadiah. Oh, hadiah begitu. Hadiah. Silakan berlomba ya untuk menjadi seorang pendakwah tauhid tasawuf. Mudah-mudahan paham. Jadi malam ini kaji. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan yang di luar sana paham dan bergabung bersama kami Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Abu Syekh Haji Amran Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.